Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan bersemangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 5 Mei 2022. Bacaan kita pada pagi ini dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Bukan kami yang melakukannya." Pasca Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait Allah, saudara-saudaraku, rupanya dengan sekejap mata telah banyak orang yang mengetahui, dan pada akhirnya mereka datang mengerumuni ketiga orang itu. Sekarang Petrus tahu bahwa kejadian itu akan menjadi kesempatan yang disediakan Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Setelah sembahyang di bait Allah, Petrus berdiri di serambi Salomo, yaitu serambi di sebelah timur pelataran untuk orang-orang bukan Yahudi. Dengan memanfaatkan keheranan mereka, dengan tegas Petrus berkata bahwa bukan dirinya dan Yohanes yang melakukan keajaiban itu. Nama Yesuslah orang Nazaret itu yang berkuasa melakukannya. Nama Yesus mempunyai kuasa yang besar, yang menyukakan semua orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya Petrus memberitakan bahwa Yesuslah yang kalian bunuh dan yang kamu tolak, berkuasa melakukan tanda-tanda ajaib ini sehingga si lumpuh itu dapat berjalan kembali. Petrus tidak mau mencuri keharuman nama di balik kuasa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita jujur melihat kelompok orang di sekitar kita, saudara sekalian, maka kita akan menemukan dua kelompok orang yang berbeda. Kelompok pertama adalah orang-orang yang bekerja atas nama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi sebenarnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi demi kemuliaan dan kepentingan dirinya sendiri. Kelompok ini atas nama Tuhan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa saja anarkis demi kepentingan politiknya, tetapi atas nama Tuhan. Saudara, namun ada yang lebih halus lagi. Atas nama Tuhan mereka melayani, tetapi motivasi di balik semuanya adalah supaya menjadi dikenal orang, menyanyi untuk kemuliaan Tuhan, tapi sebenarnya sedang menghibur diri sendiri. Dan Paulus menyebutnya semua ini adalah puji-pujian yang sia-sia. Kelompok kedua adalah orang-orang yang buta matanya untuk melihat bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Mereka menganggap bahwa hal-hal yang baik yang bisa mereka lakukan itu karena kekuatan sendiri, karena berhikmat, dan karena mereka bisa, karena mereka pintar. Saudara sekalian, karena itulah Petrus mengarahkan perhatian mereka kepada pekerjaan Allah. Petrus mengajak mereka untuk sadar dan bertobat. Petrus menggunakan kesempatan itu dengan sangat baik, membuka hati mereka kepada Kristus. Saudara, mari kita gunakan setiap waktu untuk memperkenalkan Yesus Kristus, agar makin banyak orang yang mengenal Dia. Mari kita giat untuk melayani Yesus Kristus, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Sebagaimana yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, jika melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka semua yang menjadi kepercayaan kita akan lakukan dengan baik. Kita akan lakukan dengan setia, karena orang telah mempercayai kita, dan kepercayaan itu tidak bisa kita sia-siakan. Kita semestinya bersyukur karena Allah dalam Kristus mengasihi kita dan mau mengampuni segala dosa kita. Karena itu janganlah kita menunda-nunda untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya. Sebab Allah telah menetapkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan abadi. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, supaya kami mengawalinya dengan duduk diam di kaki-Mu mendengar kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk selalu menyadari, jikalau ada hal-hal baik yang dapat kami lakukan dalam hidup ini, itu bukan karena kami yang melakukannya, tetapi karena Tuhan yang melakukannya bagi kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami belajar untuk mempedulikan kebutuhan orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jangan mencari nama ketika kami melakukan hal-hal demikian. Sebab bagimu lah segala kemuliaan yang ada di bumi dan yang ada di sorga. Hamba-Mu mendoakan segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Menghapus air mata mereka yang berduka. Memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang kehilangan pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan semua yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Anak-anak mereka dalam pendidikan. Biarlah mereka semua dapat menjalani pendidikan mereka dengan baik dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Kiranya kami semua tetap menikmati bahwa Tuhan tetap memberkati hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.